Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Muhammad Ehsan Eskom, yang telah memberikan pengarahan dan materi dalam proses penyusunan. Perkenalkan, saya Ismatullah dengan NIM 111910373 dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya telah menyelesaikan penyusunan makalah metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Toyota Boshoku Indonesia Departemen Produksi. Penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan oleh Mahendra tahun 2014 yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari objek, yaitu jumlah sampel, wilayah, periode penelitian. Perbedaan selanjutnya adalah adanya penambahan variabel yaitu motivasi. Di sini saya akan sedikit menceritakan sejarah tentang PT Toyota Boshoku Indonesia. PT Toyota Boshoku Indonesia atau PT TBINA merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA asal Jepang yang bergerak dalam bidang manufaktur komponen otomotif. Didirikan pada bulan Maret 1988 dengan nama Kadera dan pada tahun 2010 berganti nama menjadi PT Toyota Boshoku Indonesia. Perusahaan ini juga terletak di dua lokasi, yaitu di Bekasi Plant dan yang satu lagi berada di Pasuruan Plant. Berikut ini adalah produk yang dihasilkan oleh PT TBINA yang dikirim ke 5 customer utama, antara lain Toyota, Daihatsu, Hino, Suzuki, dan Denso. Adapun studi kasus yang dilakukan oleh penyusun yaitu berada di TBINA Bekasi Plant, area Departemen Produksi. Pada era globalisasi ini, perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut setiap perusahaan atau organisasi untuk terus maju dan mengikuti arus perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya untuk tetap bertahan dan bersaing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan agar tetap survive saat ini. Antara lain yaitu pendidikan, pengalaman kerja, motivasi, dan produktivitas kerja. Pengertian pendidikan menurut Noto Atmojo tahun 2003, di dalam suatu perusahaan adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengalaman kerja menurut Yuniarsih dan Suwanto tahun 2013, yaitu pengalaman seseorang tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pengalaman pekerjaan ini dinyatakan dalam pekerjaan yang harus dilakukan dan lamanya melakukan pekerjaan tersebut. Untuk motivasi menurut Suwarto tahun 1991 merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan karena motivasi dalam diri karyawan sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu produktivitas kerja. Menurut Sir N. Bank tahun 2013 adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dengan input yang dihasilkan. Seorang karyawan dikatakan produktif karena mampu menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat dan tepat. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hendra Wijaya dan Imsiah tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul Factors Determining Employee Performance in the Cigar Companies, menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang kedua yaitu hipotesis yang dilakukan oleh Mahendra tahun 2014 dengan berjudul analisis pengaruh pendidikan, upah, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja terhadap produktivitas tenaga kerja, menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja.
Yang ketiga yaitu hipotesis yang dilakukan oleh Selvanant tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul A Study on Employees Motivation Toward Employees Performance in Private University, Selangor, Malaysia, bahwa motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Yang kedua, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Yang ketiga, apakah motivasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Adapun untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap produktivitas kerja. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan. Berikut ini adalah grafik penjualan mobil tahun 2020 yang bersumber dari triatmono.info. Dapat kita ketahui bersama bahwa penjualan untuk brand Toyota dan Daihatsu berada di urutan pertama dan kedua, yang berdampak pada target setiap perusahaan pemasok part atau supplier, dalam hal ini adalah PT TBINA, yang dituntut untuk selalu memberikan part dengan kualitas terbaik serta pengiriman yang tepat waktu dengan biaya yang lebih efisien. Untuk menunjang semua itu diperlukan adanya SDM yang handal yang memiliki motivasi yang tinggi dalam tetap menjaga target-target perusahaan. Berikut ini adalah data pencapaian SQCDM atau Safety, Quality, Cost, Delivery, dan Moral periode Agustus hingga Oktober tahun 2020 yang bersumber dari PT TBINA. Dapat kita simpulkan bahwa ada 3 aspek yang tidak memenuhi target, yaitu manpower, achievement rate, dan quality. Adapun penyebab dari tidak tercapainya target antara lain, yang pertama yaitu adanya peningkatan target dari perusahaan untuk setiap tahunnya. Yang kedua, kurangnya motivasi karyawan dalam menjaga kualitas dikarenakan terlalu mengutamakan capaian target produksi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa karyawan yang masih dalam tahap pembelajaran karena kurangnya pengalaman dalam bekerja atau fresh graduates. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam tahap ini ada 4 tahapan yang ditempuh, di mana yang pertama yaitu melakukan observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Observasi dilakukan di PT Toyota Boshoku Indonesia. Yang kedua yaitu pengumpulan materi. Studi pustaka dilakukan dengan pengumpulan beberapa artikel jurnal, membaca buku, literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, guna mendapatkan teori-teori yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam menganalisa data yang tersedia. Yang ketiga yaitu pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data deskriptif yang diperoleh oleh responden. Data ini digunakan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT TBINA. Hal ini disesuaikan dengan metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu random sampling. Dengan sampling yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Berdasarkan jumlah data yang diperoleh yaitu dengan populasi sebanyak 85 karyawan dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 52 responden yang merupakan karyawan. Melalui daftar pertanyaan didapatkan kondisi responden tentang jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, dan usia. Penggolongan yang dilakukan terhadap populasi dan sampel dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran umum tentang responden sebagai objek penelitian. Yang keempat yaitu analisa data. Analisa data dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data secara lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Berikut tahap-tahap analisa data yang dilakukan oleh penulis, antara lain yang pertama yaitu melakukan analisa pada penelitian dengan menyebarkan kuesioner. Yang kedua yaitu dengan menyebarkan setelah menyebarkan kuesioner
kemudian melakukan pengumpulan data dari hasil kuesioner yang telah disebarkan. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengolahan data dengan menggunakan Statistical Package for Social Science atau SPSS. Berikut adalah data yang dihasilkan oleh penulis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pemilihan kata. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.